Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Fungsi manajemen itu sendiri, nampak? Kurang ya dari sini ya. Fungsi manajemen itu sendiri, manajemen pendidikan secara umum terdiri dari perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang secara efektif dan efisien itu tadi, ya. Jadi selanjutnya, ini apa itu perencanaan? Jadi kita itu perlu adanya perencanaan. Suatu kegiatan itu ada yang namanya perencanaan. Apa perencanaan itu? Yang kamu ketahui perencanaan apa? Ya, rencana. Rencana, penyusunan atau tujuan. Nah, bahasa kamu sendiri rencana itu apa? Perencanaan. Jadi sebelum kita berbuat itu tentu ada rencana. Ya. Kamu kuliah di Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, tentu ada perencanaan, ada tujuan rencananya ya. Jadi perencanaan di sini tahap ini melibatkan penyusunan. Jadi sebuah rencana itu kita susun dulu. Kemudian ada strategi. Kemudian dari rencana itu ada langkah-langkah yang akan kita ambil. Jadi yang perlu diambil itu adalah langkah, ada perencanaan, tujuan dan strategi itu. Jadi kalau itu terpenuhi, maka sebuah konsep pendidikan itu akan tercapai dengan baik dan efisien. Itu perencanaan, ya. Kemudian ada pengorganisasian. Jadi manajemen pendidikan itu ada pengorganisasian tadi ya. Jadi fungsinya itu berkaitan dengan pengaturan dan pengelompokan sumber daya manusia, materi, waktu dan lain-lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan, termasuk pembentukan struktur. Itu yang dimaksud dengan pengorganisasian. Apa? Jadi bahasa pengorganisasian itu ya. Nah, kemudian ada pelaksanaan. Jadi di pelaksanaan itu tahapan pelaksanaan itu adalah tindakan nyata. Jadi kegiatan yang kita lakukan dengan nyata itu pelaksanaan. Jadi setelah kita rencanakan, kemudian kita organisasikan, kemudian kita laksanakan. Yang telah dibuat melibatkan implementasi program kegiatan dan kebijakan yang telah ditetapkan serta pengarahan dan motivasi sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan pelaksanaan. Jadi itu tadi beberapa hal yang Bapak bahas. Kemudian ada lagi yang namanya pengawasan ya. Ya, dengan pengawasan itu yang dimaksud dengan pengawasan di sini coba dilihat di slide di depan. Dengan menjalankan fungsi manajemen ini secara efektif, lembaga pendidikan dapat mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Jadi ruang lingkup manajemen pendidikan itu apa? Apa itu? Ada yang tahu ruang lingkup? Ruang lingkup itu apa? Ya, ruang lingkup itu apa? Jadi cakupan manajemen pendidikan itu ya, ruang lingkup manajemen pendidikan itu mencakup berbagai aspek pengelolaan dalam dunia pendidikan. Mulai dari perencanaan hingga evaluasi secara umum. Ruang lingkup ini meliputi manajemen pendidikan kurikulum. Nah, jadi ruang lingkupnya itu peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pembiayaan, hubungan dengan masyarakat serta administrasi dan
tata laksana pendidikan, ya. Itu yang mencakup di ruang lingkup manajemen pendidikan itu sendiri, ya. Jadi itu tadi yang dimaksud dengan ruang lingkup. Coba lihat di depan, di sana sudah dituliskan itu manajemen peserta didik, kemudian manajemen kurikulum, manajemen tenaga pendidikan, manajemen keuangan, manajemen hubungan masyarakat, manajemen administrasi, dan terlaksana manajemen layanan khusus. Itu ruang lingkup yang dimaksud manajemen pendidikan tadi, ya. Jadi untuk selanjutnya, ini dia apa itu manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah proses pengelolaan seluruh kegiatan berkaitan dengan siswa. Jadi manajemen peserta didik itu adalah seluruh proses yang berkaitan dengan siswa dan mahasiswa, itu yang dimaksud dengan manajemen peserta didik. Kemudian ada manajemen kurikulum, ya. Manajemen kurikulum itu adalah proses pengelolaan kurikulum. Jadi sebelum belajar itu ada namanya kurikulum. Sekarang kita pakai, kemarin ada kurikulum K13, ada kurikulum Merdeka, ya. Itu manajemen kurikulum itu adalah proses pengelolaan kurikulum secara sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dan melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kurikulum agar berjalan efektif dan efisien. Itu, ya. Selanjutnya, manajemen tenaga kependidikan. Siapa yang terlibat dalam tenaga pendidikan ini? Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan itu siapa? Hah? Guru dah? Tenaga kependidikan. Ayo. Siapa? Hah? Tenaga kependidikan guru. Salah satunya guru, ya. Ya, serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola seluruh aspek kegiatan tenaga kependidikan mulai dari perencanaan hingga pemberhentian agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk selanjutnya, manajemen sarana dan prasarana. Ada manajemen sarana dan prasarana itu mengatur tentang proses pengelolaan pendayagunaan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri. Untuk selanjutnya, manajemen keuangan dan pembiayaan. Manajemen ini adalah proses pengelolaan dana baik konteks organisasi maupun individu yang melibatkan perencanaan pengorganisasian dan pelaporan penggunaan dana. Tujuan adalah mencapai tujuan yang ditetapkan secara efisien. Jadi manajemen keuangan ini seluruh hal-hal yang berkaitan dengan keuangan yang ada di lembaga tersebut itu diatur melalui manajemen keuangan sekolah itu sendiri. Kemudian ada manajemen hubungan dengan masyarakat. Jadi bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat di lingkungan dan instansi-instansi yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri. Kemudian ada manajemen administrasi dan tata kelola. Itu manajemen administrasi dan tata kelola ini adalah manajemen administrasi dan tata laksana merujuk pada proses pengelolaan, pengaturan, dan pengambilan berbagai kegiatan suatu organisasi. Lembaga ini mencakup perencanaan. Jadi itu manajemen administrasi itu adalah tata laksana proses pengelolaan, pengaturan, dan pengendalian berbagai kegiatan dalam suatu organisasi. Jadi itu hal-hal yang dapat disampaikan tentang bagaimana itu pengertian manajemen itu sendiri pada mata kuliah manajemen pendidikan. Oke, sampai di sini tentang materi yang disampaikan tadi. Ada yang perlu ditanyakan? Ya?
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Kurnia. Apa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan? Oke, terima kasih. Sekalian nanti kita jawab yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodotul Jannah ingin bertanya, Ya, silakan. apa yang dimaksud dengan manajemen keuangan? Oke, terima kasih. Yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita coba menjawab. Itu manajemen apa? Manajemen yang dimaksud dengan apa? Manajemen pendidikan tadi ya. Iya, Pak. Ya, manajemen pendidikan itu seperti yang telah dibahas tadi, ialah bagaimana kita mengelola sebuah proses pendidikan itu sendiri yang melibatkan ada yang namanya apa tadi? Yang lain? Lagi dari itu? Keorganisasian. Apa lagi? Terus? Organisasian, pelaksanaan, Ah. pengawasan. Terus? Itu. Jadi manajemen pendidikan itu adalah seni ilmu yang mengolah sumber daya manusia itu sendiri, yang mana di sana kita melibatkan adanya sebelum sebuah manajemen itu ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, ada perencanaan, ada Pengawasan. tujuan dan pengawasan, ya. Itu yang disebut dengan manajemen pendidikan itu sendiri. Manajemen keuangan itu adalah sebuah tata kelola keuangan di lembaga pendidikan itu sendiri, ya. Jadi sampai di sini sudah paham? Paham? Paham. Untuk perkuliahan hari ini Bapak tutup.